Dah, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Mahbub. Nomor NIM 110500706. Saya asli lahir di Lamongan tanggal 24 Maret 1985. Lamongan itu sebuah kota kecil tapi sangat eksotis, di mana di sana itu banyak tempat pariwisata yang baru-baru ini yang dikenal dengan sebutan BBL atau Jatim Park 2, yang Jatim Park 1 kan di Malang. Terus satu lagi yang bikin saya bangga sama Lamongan itu adalah di sana ada sebuah tim sepak bola namanya Persela, dan saya sendiri sebagai El Amania. Setiap Persela main saya mesti ngikutin, ya meskipun di TV. Saya lulusan SLTA SMU ya. Saya sekolah di Lamongan dari TK sampai SMA di Lamongan, terus pernah juga melanjutkan ke Balai Latihan Kerja di Semarang. Habis itu kerja di PT Komatsu Indonesia di Jakarta. Habis kontrak, ya pokoknya dari 2004 sampai sekarang itu tinggal pertama di Jakarta, terus di Cikarang. Sekarang saat ini saya melanjutkan perkuliahan di salah satu institut di Cikarang, yakni IKMI Rizkina, Institut Komputer, Institut Informatika dan Manajemen Komputer Rizkina. Mungkin banyak yang bertanya-tanya apa tujuan saya membuat video ini. Ya, secara singkat saya jelaskan. Maksud bikin video ini adalah sebagai prasyarat untuk penentuan pengesahan judul untuk tugas akhir. Jadi syaratnya harus membuat 3 rekaman, yang salah satunya ini yakni mengenai keagamaan, yang saya ambil tema yakni zakat, infak, dan sodako atau yis. Sebelum saya mulai membahas zakat, infak, dan sodako, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya saya masih bisa berdiri di sini. Ya, duduk. Saya masih bisa berdiri di sini dan masih diberi kenikmatan hidup, dan itu harus kita syukuri, karena kalau kamu bersyukur maka nikmatmu akan kutambah. Kedua, salawat serta salam kita limpahkan terhadap junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita sebelumnya berada di zaman jahiliyah. Berkat ajarannya kita semua dapat petunjuk dan digiring ke masa
terang benderang, yakni agama Islam. Selanjutnya saya akan memulai membahas masalah zakat, infak, dan sedekah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan kepada setiap muslim. Zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu topik yang selalu menarik untuk dikaji. Mungkin kalau terlintas di pikiran kita, kalau membicarakan antara zakat dan sedekah, mungkin kita mikirnya itu adalah suatu keindahan. Saya bisa mengatakan itu soalnya ya kalau menurut saya itu dalam zakat, infak, dan sedekah itu di dalamnya terdapat rasa saling mengasihi, saling memberi antar sesama, tidak ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Karena zakat, infak, dan sedekah dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban umat Islam dalam rangka pelaksanaan 2 kalimat syahadat. Selain perkataan zakat, Al-Quran juga memperkenalkan istilah sedekah untuk perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan harta kekayaan yang dipunyai seseorang. Di dalam Al-Quran, istilah sedekah dipakai baik untuk zakat maupun untuk sedekah biasa. Namun kalau dipandang dari segi hukum, seperti telah disinggung di atas, keduanya berbeda. Perbedaan itu adalah sebagai berikut. Zakat, perbedaan salah satu antara lain, zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk mensucikan atau membersihkan harta dan jiwa. Nomor 2, sedekah bukan merupakan suatu kewajiban. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Penyebutan zakat dan infak dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yakni zakat, Quran surat Al-Baqarah ayat 43, 2. Sedekah, Quran surat At-Taubah ayat 104, nafaqah, Quran surat At-Taubah ayat 35, hak, Quran surat Al-An'am ayat 141, dan Al-A'lu, Quran surat Al-A'raf ayat 199. Untuk yang pertama saya akan sedikit membahas tentang pengertian zakat. Arti zakat dalam syariat Islam adalah sebagai harta yang wajib diberikan kepada orang-orang yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Secara teknis, zakat berarti mensucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya sebagiannya kepada kaum miskin, yakni ibaratnya dalam harta itu ada sebagian hak dari kaum miskin yang harus diberikan. Dengan membayarkan zakat, maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya serta melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan bertambah. Dalam Al-Quran juga diperintahkan sebagai berikut: dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukunlah bersama orang-orang yang ruku. Al-Baqarah ayat 43. Dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut mazhab Imam Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus. Sedangkan menurut mazhab Imam Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam Al-Quran. Zakat suatu ibadah yang penting pula,
kerap kali dalam Al-Quran menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan sholat. Tuhan menyebutkan zakat beriringan dengan urusan sholat ini menunjukkan bahwa antara zakat dengan sholat mempunyai hubungan yang erat sekali dalam hal keutamaannya. Sholat dipandang seutama ibadah badaniyah, dan zakat dipandang seutama-utama adalah ibadah ma'aliyah. Zakat itu wajib untuk semua umat Islam, sama dengan wajib sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan zakat atas hamba-hambanya. Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, maka ia akan menjadi kafir. Orang yang mengakui kefarduannya tapi tidak mau memberi, didesak dan diambil secara paksa. Tetapi jika mereka berjumlah banyak, maka mereka diperangi, sebagai yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hikmah zakat itu sendiri adalah satu, menghindari kesenjangan sosial antara agniya dan du'afa. Yang kedua, pilar amal jama'i antara agniya dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggalkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. 4, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. 5, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang keenam, pengembangan potensi umat. 7, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf di sini. Yang 8, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Selain itu juga zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, transendental dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia. Arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam, zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, yakni antara lain: 1, menolong, membantu, membina dan membangun kaum du'afa yang lemah dengan materi sekedarnya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang yang di sekitarnya yang berkehidupan cukup, apalagi mewah, sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka atau dari orang kaya kepadanya. Yang ketiga, menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta atau social distribution, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Yang keempat, dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip umatun wahidan, umat yang satu, musyawah atau persamaan derajat dan kewajiban, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, dan takaful ijtima atau tanggung jawab bersama. Nomor 5, dapat mensucikan diri dari kotoran, dari dosa, memurnikan jiwa atau menumbuhkan akhlak mulia, menjadi pemurah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat bakhil serta serakah. Dengan begitu, akhirnya suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan kewajiban kemasyarakatan akan selalu melingkupi hati. Yang keenam, zakat adalah ibadah ma'aliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin, dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan golongan yang lemah. Yang ketujuh, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera di mana hubungan seseorang dengan lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis,
yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman, dan lahir batin. Dalam masyarakat seperti itu, takkan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya dari bahaya komunisme atau ateis dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah terjawab. Akhirnya sesuai dengan janji Allah akan terciptalah sebuah masyarakat yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Hukum dari zakat itu sendiri, zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah mematuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Ancaman bagi yang meninggalkannya dalam Quran surat At-Taubah ayat 34-35. Allah berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Nauzubillah min dzalik. Sedemikian besar zakat itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, sehingga Allah sendiri akan mengazab bagi siapa saja yang memenuhi syarat-syarat tapi tidak mengeluarkannya. Adapun orang yang berhak menerima zakat itu sendiri, yakni satu zakat fitrah ditetapkan oleh salah satunya zakat fitrah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada 8 golongan. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, sesungguhnya sedekah-sedekah atau zakat itu hanya untuk orang fakir, miskin, pengurus zakat atau amil, orang-orang yang telah dibujuk hatinya atau mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan budak-budak yang telah dijanjikan akan dimerdekakan, orang yang berhutang atau gharib, untuk di jalan Allah, dan untuk orang musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Yang demikian ketentuan itu dari Allah. Penjelasan ayat tersebut menurut Imam Syafi'i sebagai berikut. Fakir ini adalah orang yang mempunyai kehidupan, mempunyai pekerjaan, dan yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki harta sama sekali. Kalau miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun penghasilnya tidak mencukupi kebutuhannya. Amil sendiri adalah panitia yang menerima dan membagikan zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam karena imannya belum teguh, atau orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya dengan harapan agar orang lain dari kaumnya masuk Islam. Orang Islam yang ketiga, orang Islam yang berpengaruh di orang kafir agar kita terpelihara dari kejahatan orang-orang kafir di bawah pengaruhnya. Yang keempat, orang yang sedang menolak kejahatan dan orang-orang yang anti zakat. Untuk rikab ini adalah budak yang ingin memerdekakan diri dengan membayar uang tebusan. Yang gharim adalah orang yang banyak hutang, baik untuk diri sendiri maupun untuk mendapatkan orang yang berselisih maupun untuk menjamin hutang orang lain. Untuk sabilillah adalah untuk kepentingan agama, jadi urusan semua yang berhubungan dengan agama. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal. Untuk syarat-syarat wajib
syarat-syarat wajib untuk melakukan zakat, yakni 1. Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja. Merdeka, yakni pengertiannya hamba saya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, sedangkan tuannya wajib mengeluarkannya. Di masa sekarang persoalan hamba saya tidak ada lagi. Bagaimanapun syarat merdeka tetap harus dicantumkan sebagai salah satu syarat wajib mengeluarkan zakat, karena persoalan hamba saya ini merupakan salah satu syarat yang tetap ada. Yang ketiga, harus milik sepenuhnya. Penjelasannya adalah harta yang akan dizakati hendaknya milik sepenuhnya seorang yang beragama Islam dan harus merdeka. Bagi harta yang bekerja sama antara orang Islam dengan orang bukan Islam, maka hanya harta orang Islam saja yang boleh dikeluarkan zakatnya. Terus cukup haul ini maksudnya harta tersebut dimiliki genap setahun selama 354 hari menurut tanggalan Hijriah atau 365 hari menurut tanggalan Masehi. Lalu cukup nisab. Nisab di sini adalah nilai minimal suatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta atau mal menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, pendapatan, dan uang dana pensiun. Adapun dari jenis-jenis zakat, yang pertama adalah zakat mal atau harta kekayaan. Yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang di bawah tanggung jawabnya, yakni istri, anak besar atau kecil, pembantu, dan sebagainya. Pada setiap hari Idul Fitri, bila pada dirinya ada kelebihan makanan untuk hari tersebut dan malamnya. Adapun jumlah zakat yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok sejumlah 1 sok untuk setiap jiwa. Adab-adab dari menunaikan zakat itu sendiri antara lain menyembunyikan dalam mengeluarkannya. Yang kedua, tidak dengan cara membanggakan diri atau menyakiti orang yang menerima. Ketiga, menyegerakan untuk mengeluarkannya bila datang saatnya. Yang keempat, menganggap kecil dengan apa yang telah dikeluarkannya. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang sedekah. Sedekah itu sendiri mempunyai pengertian secara bahasa berasal dari kata sodako yang artinya benar. Tersurat dari kata ini bahwa yang bersedekah adalah orang yang benar-benar imannya. Pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, sama juga hukum dan ketentuannya. Perbedaannya adalah infak hanya berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti luas, menyangkut juga hal yang bersifat non materi. Hadis riwayat Imam Muslim Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa tidak mampu bersedekah dengan harta bisa dengan cara membaca tasbih, tahmid, tahlil, berhubungan dengan suami istri, atau melakukan kegiatan amal ma'ruf nahi mungkar adalah merupakan sedekah. Jadi sedekah itu bukan semata-mata materi. Jadi bisa hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya. Dalam hadis lain dikatakan senyum juga adalah sedekah. Jadi senyum aja udah dibilang dengan sedekah. Kita juga kalau ramah kepada orang kan enak, kita sendiri enak, orang lain enak, itu sudah dianggap sedekah dan dapat pahala. Sedekah atau sedekah adalah pemberiannya sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya.
lembaga sedekah sangat digalakkan oleh ajaran Islam untuk menanamkan jiwa sosial dan mengurangi penderitaan orang lain. Sedangkan tidak terbatas pada pemberian yang bersifat materi saja, tetapi juga berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Termasuk adapun secara terminologi syariat, sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin, di setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun harganya. Sedekah sendiri mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Quran untuk mencakup segala jenis sumbangan. Sedekah berarti memberi derma, termasuk memberikan derma untuk mematuhi hukuman di mana kata zakat digunakan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Zakat telah disebut pula sedekah karena zakat merupakan jenis derma yang diwajibkan, sedangkan sedekah adalah sukarela. Zakat dikumpulkan oleh pemerintah sebagai suatu pungutan wajib, sedangkan sedekah lainnya dibayarkan secara sukarela. Jumlah dan nisab zakat ditentukan, sedangkan jumlah sedekah yang lainnya sepenuhnya tergantung keinginan yang menyumbang. Pengeluaran infak juga tidak ditentukan jumlah dan waktunya. Dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan dari infak, zakat dan sedekah adalah merupakan perbedaannya waktu, terus perbedaan hukumnya dan lain sebagainya. Sedekah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi. Dalam hadis Rasulullah memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bersedekah dengan hartanya. Beliau bersabda, setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan menyalurkan syahwatnya kepada istri adalah sedekah. Dan sedekah adalah ungkapan kejujuran iman seseorang. Selain itu ada istilah sedekah dan infak. Sebagian ulama fikih menyatakan bahwa sedekah wajib dinyatakan zakat, sedangkan sedekah sunnah dinamakan infak. Sebagian yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan sedekah. Macam-macam sedekah sendiri, yakni yang sudah saya sebutkan tadi di atas, tasbih, tahlil dan takbir, terus dan sebagainya. Untuk yang ketiga, penjelasan tentang infak. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaki. Menurut bahasa, infak berasal dari kata infaqo yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infak ini sendiri berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dalil naqli yang mendasarkan infak sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 4. Adapun urgensi infak bagi seseorang muslim antara lain, infak merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim. Orang yang enggan berinfak adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar, dan hikmah infak adalah sebagai realisasi iman kepada Allah yang merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun sarana yang dibutuhkan oleh umat Islam, menolong dan membantu kaum-kaum duafa. Dari berbagai uraian tadi yang saya sebutkan antara infak, zakat dan sedekah, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya
Zakat, infak, dan sedekah merupakan kebuktian iman kita kepada Allah dan sesama muslim yang membutuhkannya. Dan dari semua hikmah itu adalah satu, menghindari kesenjangan sosial antara orang kaya dan kaum duafa. Yang kedua, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang ketiga, alat pembersih harta dan menjaga dari ketamakan orang jahat. Yang keempat, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kelima, untuk pengembangan potensi umat. Yang keenam, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Yang ketujuh, menolong, membantu, dan membina kaum duafa yang lemah. Tujuan dari fungsi zakat, infak, dan sedekah itu sendiri adalah menyucikan harta dan jiwa muzaki, mengangkat derajat fakir miskin, membantu memecahkan masalah para gharim, ibnu sabil, dan mustahik lainnya, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta, menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin, menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta, mendidik manusia untuk berdisiplin, menunaikan kewajiban, dan menyerahkan hak orang lain kepadanya. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Adapun fungsi-fungsi dari zakat, infak, dan sedekah antara lain, bagi yang mengeluarkannya, pertama, manifestasi rasa syukur atas limpahan nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya, baik lahir maupun batin, berupa nikmat iman dan Islam, penglihatan, pendengaran, dan akal pikiran, istri-istri yang menyenangkan, rizki, buah-buahan, dan lain-lain. Kedua, pembebas dari kebinasaan, ketakutan, dan kesedihan. Yang ketiga, pembersih harta, penyuci dan penenang jiwa. Yang keempat, peneguh kedudukan di muka bumi. Yang kelima, pelipat ganda rezeki. Fungsi zakat, infak, sedekah sendiri bagi yang menerima, tadi bagi yang memberikan, sekarang bagi yang menerima. Yang pertama, pemberdayaan dari kemiskinan. Dr. Kiai Haji Didin Hafidin MS dalam bukunya Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah mengemukakan hadis riwayat Imam Al-Asbahani bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas orang kaya suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidak mungkin terjadi fakir menderita kelaparan atau kekurangan sandang kecuali dikarenakan kebakhilan orang kaya muslim. Ingatlah, Allah akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka, lalu menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Kedua, sebagai perwujudan kasih sayang dan tolong-menolong sesama muslim antara yang kaya, yang punya kelebihan harta, dan yang miskin, kekurangan harta, sebagai bukti persaudaraan antara mukmin. Sedangkan bagi masyarakat umum, zakat, infak, dan sedekah merupakan realisasi kepedulian sosial yang akan mencegah atau minimal mengurangi terjadinya penumpukan atau konglomerasi dan perputaran harta di kalangan orang-orang kaya saja. Dengan demikian, zakat, infak, dan sedekah akan memperkecil kesenjangan sosial dan mencegah munculnya penyakit hati akibat kecemburuan sosial. Insya Allah, bila zakat, infak, dan sedekah suatu negeri benar-benar dikelola dengan profesional dan transparan, maka negeri tersebut akan hidup aman dan tentram, sebagai indikasi dibukakannya pintu barokah dari langit dan bumi, dan negeri tersebut menjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafurun. Ya, sekarang adalah bulan Ramadan
yang kita tahu, di mana semua ibadah itu akan dilipat gandakan pahalanya, antara lain dengan sedekah di bulan Ramadan. Nah, ini mengulas sedikit tentang dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Kedatangan bulan Ramadan setiap tahunnya tak henti-hentinya menjadi penghibur hati orang mukmin. Bagaimana tidak, beribu keutamaan ditawarkan, pahala diobral, ampunan Allah bertebaran. Seseorang yang menyadari kurangnya bekal yang dimiliki untuk menghadapi hari penghitungan kelak. Tak ada rasa kecuali sumringah atau gembira menyambut Ramadan. Insan yang menyadari betapa dosa melumuri dirinya, tidak ada rasa kecuali bahagia akan kedatangan bulan suci Ramadan. Mukmin sejati itu dermawan, artinya salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan adalah melalui sedekah. Islam sering menganjurkan umatnya untuk banyak bersedekah. Dan bulan Ramadan ini, amalan ini menjadi lebih dianjurkan lagi. Dan demikian sepatutnya akhlak seorang mukmin, yaitu dermawan. Allah dan Rasulnya memerintahkan, bahkan memberi contoh kepada umat Islam yang menjadi orang yang dermawan serta pemurah. Ketahuilah bahwa kedermawanan adalah salah satu sifat Allah, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelit dan bakhil adalah akhlak yang buruk dan bukanlah akhlak seorang mukmin sejati. Begitu juga sifat suka meminta-minta bukanlah ciri seorang mukmin. Bahkan sebaliknya, seorang mukmin itu banyak memberi. Sebagaimana sabda Rasulullah, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Selain itu, sifat dermawan jika didukung dengan tafaqquh fiddin, mengilmui agama dengan baik, sehingga terkumpul dua sifat, yaitu alim dan juhud atau dermawan, akan dicapai kedudukan hamba Allah yang paling tinggi. Rasulullah bersabda, dunia itu ada 4 jenis hamba. Yang pertama, hamba yang diberikan rezeki oleh Allah serta kepahaman terhadap ilmu agama. Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya dan ia gunakan untuk menyumbang silaturahim. Dan ia menyadari terdapat hak Allah pada hartanya. Maka inilah kedudukan hamba yang paling baik. Keutamaan bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memulaikan orang-orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Terdapat ratusan dalil yang menceritakan keberuntungan, keutamaan, kemuliaan orang-orang yang bersedekah. Ibnu Hajar Al-Haytami mengungkapkan ratusan hadis mengenai keutamaan sedekah dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Inafah Fima Ja'a Fis Shadaqah wa Diyafa. Meskipun hampir sebagiannya perlu dicek kesahihannya. Banyak keutamaan ini seakan-akan seluruh kebaikan terkumpul dalam satu amalan ini, yaitu sedekah. Maka sungguh mengherankan orang-orang yang mengetahui dalil-dalil tersebut dan ia tidak terpanggil hatinya serta tidak tergerak tangannya untuk banyak mengeluarkan untuk banyak bersedekah. Di antara keutamaan bersedekah antara lain sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Diampuninya dosa dengan sebab sedekah itu di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat seperti korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang,
mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal ini ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar impas tidak ada dosa. Jadi itu disengaja. Yang demikian ini tidak dibenarkan karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah yang merupakan dosa besar. Allah juga berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi firman ini menjelaskan bahwa azab Allah itu tidak dapat dihindari, dan azab Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang kecuali orang-orang yang merugi. Yang kedua, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir atau hari kiamat. Rasulullah menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir, ya, hari kiamat. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia membunyikan amalan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Keutamaan sedekah sendiri yang ketiga, sedekah memberi keberkahan pada harta. Rasulullah bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Dalam Syarh Sahih Muslim, An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup 2 hal. Pertama, yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya, maka pengurangan harta menjadi impas, tertutupi oleh berkah yang abstrak. Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan. Yang kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut impas, tertutupi pahala yang didapat, dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya. Yang keempat, Allah melipat gandakan pahala yang bersedekah. Allah berfirman, Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Yang kelima, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, orang yang memberikan sumbangan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Yang keenam, sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Rasulullah bersabda, sedekah adalah bukti. An-Nawawi menjelaskan, yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari sidqu imanihi atau kebenaran imannya. Yang ketujuh, sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Rasulullah bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Tabrani disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tarikh 873. Yang kedelapan, sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli.
Rasulullah bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Yang kesembilan, orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangan. Orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya, ia merasa bajunya lapang dan longgar, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada dirinya. Dari hal ini tentu kita buktikan sendiri, bukan Anda rasa senang. Demikian besar dahsyatnya sedekah, apalagi dilakukan dalam bulan suci Ramadan. Untuk itu, marilah kita berlomba-lomba dalam momentum bulan Ramadan ini. Marilah kita perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah, perbanyak sedekah, agar dosa-dosa kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang ditetapkan imannya, Islamnya dan ihsannya. Cukup sekian pembahasan dari saya tentang zakat, infak dan sedekah. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau kekurangan itu berasal dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.